Jadi kalau bahasa sederhananya nih, petaninya teriak-teriak, harganya murah, tapi konsumen tetap beli dengan harga yang mahal. Harga cabai udah kayak halilintar di Dufan tuh, naik turun naik. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Ya, pemirsa, sobat kompetisi, ketemu lagi dengan kita Pod Country, podcast Kanwil 3 KPPU Bandung, dan hadir di sini adalah Pak Taufik Arianto. Gimana kabarnya, Bro Taufik nih ya? Nah, di sesi kali ini adalah kesempatan saya untuk manggil beliau ini adalah sebagai Bro, karena sebetulnya beliau ini adalah pimpinan saya di kantor. Apa kabar, Bro Taufik Arianto? Bisa disapa para pemirsa kita di Pod Country. Ya, siang Mas Aru, teman-teman yang nanti menyaksikan, ini baru pertama kali nih diajak podcastan, jadi agak grogi dikit. Silakan. Oke, Pak Taufik Arianto atau Bro Taufik Arianto ini adalah Deputi Kajian dan Advokasi Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Salah satu petinggi di kantor saya, dan nanti kita akan gali apa saja pekerjaan beliau dan kaitannya dengan persaingan usaha yang nantinya mungkin semoga bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Baik, Bro Taufik, bisa diceritakan nih, ketika kita berbicara soal KPPU dan juga tugas Bro Taufik sebagai Deputi Kajian dan Advokasi, ini kan kita berbicara tentang industri ya. Nah, kira-kira sektor industri apa saja sih yang saat ini menjadi fokus KPPU di periode 2020 ini? Ya, jadi ini sambil santai ya. Santai aja. Jadi kemarin-kemarin komisioner itu fokusnya ke pangan. Ya, jadi dari tahun lalu terus memasuki bulan puasa pas PSBB ya, PSBB COVID. Jadi kita fokus ke pangan untuk memastikan harga-harga pangan tidak bergejolak. Ya. Saya pikir Mas Aru dan teman-teman di Kanwil Bandung juga ikut kebagian tugas kan, memantau komoditi dan sebagainya. Dan selain itu kayaknya ada beberapa sektor ya, ekonomi digital, menarik, sama infrastruktur juga ya, dan tentunya manufaktur yang kita pantau lah selama ini. Oke, pangan ya, memang betul, pangan itu kalau kita lihat trennya setiap tahun ya, jadi hampir menjadi kebiasaan di Indonesia. Harga pangan ini sangat naik turun, berfluktuasi, sangat fluktuatif. Nah, dari pandangan dan pengalamannya Pak Taufik Arianto atau Bro Taufik ini, apa sih yang menyebabkan harga pangan di Indonesia ini selalu berfluktuasi? Ya, mau dikasih jawaban agak teori males ya. Nah, yang sederhana aja, biar kita juga sambil dengar santai-santai, sambil ngopi itu, oh ternyata masalahnya itu seperti ini gitu. Ya. Jadi gini, 3 atau 4 tahun yang lalu kami pernah mendalami khusus tentang bawang merah. Bawang merah. Jadi bawang merah tuh dulu, ini contoh ya, kan dari Brebes ya, sentranya, masuk ke Jakarta tuh di Pasar Induk Kramat Jati. Nah, kita datengin tuh Pasar Induk Kramat Jati, kita cek harganya, oh masih normal. Jadi dari petani ke Pasar Induk Kramat Jati itu kenaikan harganya mungkin cuma 500 per kilo. Tapi begitu kita cek ke ada pasar tradisional mungkin cuma 500 meter di luar Pasar Kramat Jati, kita cek harga bawang situ itu udah naik sekitar 3.000 sampai 4.000 per kilo selisihnya. Padahal itu cuma 500 meter. Jadi kalau teman-teman waktu itu menyimpulkan rantai distribusinya nih yang nggak beres gitu ya. Rantai distribusi nggak beres sehingga gejolak di petani tidak tercermin di harga konsumen, di harga pasar terakhir. Jadi kalau bahasa sederhananya nih, petaninya teriak-teriak, harganya murah, tapi konsumen tetap beli dengan harga yang mahal. Ya sederhananya begitu sih. Iya, artinya petani sendiri sebenarnya tidak menikmati dari harga yang katakanlah harga yang bagus itu ya, harga yang tinggi. Sementara yang menikmati bisa dikatakan middleman. Saya kalau misalnya sering baca di media itu kan KPPU selalu punya statementnya adalah
atau banyak pakar yang menyatakan yang menikmati kenaikan ini adalah sebenarnya middleman. Middleman ini sebenarnya apa sih, Bro Taufik? Distributor ya. Jadi mulai dari kalau dari petani itu ada pengepul ke pedagang besar di tingkat kabupaten. Jadi dia akan kirim barangnya ke pedagang di pasar-pasar induk nih, contohnya Jakarta. Nah itu biasanya mereka udah satu pihak tuh, atau terafiliasi atau kenal lah. Hubungan bisnisnya sudah berpuluh-puluh tahun ya. Nanti dari pedagang besar di Jakarta yang masuk di pasar induk itu nanti ada pedagang-pedagang retailer yang sampai ke pedagang-pedagang di pasar tradisional, barulah masuk ke kita nih ke konsumen. Jadi sebenarnya kalau kita bisa masuk ke pasar induk di Kramat Jati aja, itu harganya masih lumayan murah kok, maksudnya masih ini. Dan memang yang masih tanda tanya tuh dari pasar induk di Jakarta sampai ke pasar tradisional yang dekat ke komplek ibu-ibu ini, jauh banget tuh selisih harganya. Itu yang masih kita dalami lah. Itu biasanya berapa channel sih kalau misalnya kita hitung ya, dari Kramat Jati sampai kemudian bisa ke tangan konsumen langsung, misalnya ke kompleks ibu-ibu itu? Berapa ya? Biasanya 3 atau 4 kan? Iya, ya, 3 atau 4. Nah, buat pemirsa nih, sobat kompetisi, kalau misalnya pengen berperan ini, Pak Taufik Arianto atau Bro Taufik, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu ya, supaya bisa dianggap ikut berperan untuk membantu KPPU supaya harga komoditas pangan itu tidak terlalu bergejolak. Apa sih yang bisa dilakukan oleh sobat kompetisi yang ada di rumah ini? Ya, jadi beberapa kali kita udah diskusi dengan BI, dengan teman-teman dari Bappenas juga. Jadi contohnya bulan puasa, kita kenal namanya inflasi musiman. Yes. Jadi setiap bulan Ramadan sampai masuk Idul Fitri, harga bahan pangan komoditi itu pasti naik gila-gilaan, dan jauh lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga yang juga merayakan Ramadan dan Idul Fitri. Singapura, Malaysia, jauh. Itulah makanya dikenal dengan seasonal inflasinya Indonesia unik di bulan Ramadan. Kenapa? Ya konsumsinya jadi nambah memang selama bulan puasa itu. Jadi beli terigu lebih banyak, beli ayam banyak segala macam. Jadi mungkin kalau kita ingin menormalkan harga-harga itu selama periode itu ya udahlah, tidak usah konsumsinya nggak usah nambah terlalu banyak lah. Jadi tetap aja sesuai dengan bulan-bulan sebelumnya. Jadi ya tetap beli terigunya, beli ayamnya, karena kalau yang kami perhatikan memang pembeliannya melonjak selama bulan Ramadan sampai Lebaran. Jadi ini lebih pada mindset sebenarnya ya. Mindset konsumen, sehingga ada kekhawatiran memang. Ini juga pengalaman kita juga ya. Mungkin hampir semua rumah tangga di Indonesia mengalami hal seperti ini ketika kita menghadapi bulan-bulan Ramadan misalnya, bahkan di akhir-akhir bulan Ramadan menjelang Lebaran. Ini kan ada kekhawatiran susah nyari barang, sudah banyak pedagang yang libur, sehingga selalu kebiasaan yang dilakukan oleh rumah tangga di Indonesia adalah stok, numpuk barang. Nah ini berpengaruh sekali ya berarti. Betul. Ya. Jadi kalau kita perhatikan aja lah selama bulan Ramadan itu, kalau kita mau pulang ke rumah ya, di sepanjang jalan tuh kan tukang-tukang tajil pada jualan tuh banyak. Kan kalau dilihat jajanannya sama, kolak segala macam itu pasti terigu, pasti telur, susu ya itu. Sekarang kan kalau udah di luar Ramadan udah gak ada yang jualan kan, ya berarti konsumsinya kembali turun tuh, pembeliannya maksudnya. Seasonal sifatnya. Jadi cuma memang agak unik kemarin karena pas WFH atau PSBB, jadi kita tidak banyak menemukan orang yang jualan. Jadi untuk tahun ini seasonal inflation-nya nggak kelihatan, kayaknya yang Ramadan ya. Tapi karena COVID ini ya mungkin ya. Tapi gini, Bro Taufik, kita kan juga tidak bisa serta-merta ya menyalahkan 100% mindset ya, perilaku itu, karena pengalaman saya sendiri misalnya, itu kan kita selalu menemukan bahwa susah nyari pedagang nih. Jadi daripada takut kita nggak kedapat barang, susah nantinya, ya kita numpuk barang, stok barang. Nah, problemnya adalah apakah memang ada jaminan nih misalnya dari pemerintah bahwa masyarakat nggak perlu khawatir dari sisi stok, nanti kami akan penuhi. Apakah ada sampai ke sana nanti jaminan dari pemerintah ya untuk menjaga stok bahwa barang itu terjamin? Ya ini 50-50 ya. Jadi
kalau kita bisa memegang jaminan pemerintah itu, memang ada peraturan selama masa menjelang lebaran itu truk-truk tidak boleh beroperasi. Oke. Kecuali truk yang membawa bahan makanan, bahan logistik pangan. juga. Ya, logistik. Cuma masalahnya dari daerahnya juga udah berhenti itu jangan-jangan ya. Jadi petani-petaninya udah pada pengumpulnya udah pada libur segala macam. Jadi ya udah dari daerahnya memang udah nggak ada pasokan, walaupun truknya masih bisa jalan ya. Jadi memang sulit dihindari. Minimum yang bisa dilakukan pemerintah ya kayak Bulog bikin gudang-gudang logistik yang di komplek-komplek supaya ya kita ini yang butuh dalam porsi yang normal masih bisa beli lah. Dulu saya 10 tahun yang lalu tuh masih ngalamin seminggu sebelum lebaran galon air hilang di pasaran ya. Ya, di toko modern nggak ada, di pasar kagak ada, di dinernya udah tutup, bayangin. Jadi kita harus beli aqua gelas tuh selama seminggu setelah lebaran. Setelah seminggu setelah lebaran baru dibuka lagi, baru stok muncul. Itu karena memang kebiasaan dari masyarakat kita ya sudah siap-siap mudik semua kan, sehingga nggak ada yang jualan. Nah itu kan tadi karena soal itu sehingga perilaku dari konsumen di Indonesia akhirnya ya sudah supaya menjaga aman, dia mendapatkan stok barang itu ya dia akan stok ya. Nah akhirnya menjadi tugas kita atau pemerintah dan juga KPPU untuk menjamin bahwa pasokan ini ada. Nah peran dari lembaga buffer stock ini sampai sejauh apa sih ini, Bro Taufik? Ya, jadi kalau prinsipnya sih kalau buffer stock yang kayak kita cetakan seperti Bulog ya, itu kan memang buffernya buat sepanjang tahun nih. Jadi bukan hanya momen-momen lebaran atau apa gitu ya. Cuma memang kadang-kadang begini, ketika timing lebarannya tuh jatuh pas bukan musim panen misalnya, itu memang agak sulit tuh. Kayak beberapa komoditi kayak beras mungkin bisa diatur panen sepanjang tahun. Cuma kayak bawang merah sulit ya. Cabe, waduh cabe kan harga mahal, orang tanam cabe semua, begitu panen jatuh harga cabe. Jadi memang ini agak sulit, unik ya. Jadi ketika orang lihat cabe mahal, rame-rame nanam. Padahal udah salah ya. Kalau Pak Heru sebagai investor kan lihat, ya ini nanti panennya barengan, habis lah harganya kan. Harusnya kan memang, nah cuma masalahnya begini, zaman Orde Baru dulu pemerintah turun langsung ke lapangan mengatur jadwal tanam beras. Beras tanamnya sekian, jadi memang memastikan sepanjang tahun tidak ada kelangkaan beras. Nah cuma setelah zaman Orde Reformasi ini petani diberikan kebebasan, dia mau nanam apa aja, kapan. Jadi pemerintah memang cuma fokus ke beras, tapi di luar itu petani bebas. Jadi makanya harga cabai udah kayak Halilintar di Dufan tuh, naik. Kan sempat kompetisi kalau misalnya pernah ngelihat mama-mama atau ibu kita marah-marah atau istri kita marah-marah itu ketika harga cabai sempat menyentuh 100.000 per kilogram itu pernah. Itu kan pasti mukanya masam aja kan. Di rumah makannya pakai sambal botol kan. Cabai kering ya, cabai kering. Oke, itu tadi menarik soal membandingkan di era Orde Baru kan diatur ya, petani saat ini nanam apa, sekarang lebih ada kebebasan. Artinya ada pengaturan dari sisi jenis tanaman apa yang mau ditanam. Nah, tapi kita mencoba untuk melihat dari sisi neraca dagang ini, Bro Vicky ya. Bahasanya susah banget ya neraca dagang. Maksudnya gini nih. Serius banget. Betul. Neraca dagang ini maksudnya gini. Kita pernah punya pengalaman di Makassar. Jadi saya sempat menjadi kepala kantor wilayah 6 di Makassar itu kita sempat punya program itu membuat yang namanya neraca dagang. Artinya apa? Artinya Sulawesi Selatan provinsi ini itu kan terdiri dari sekitar 24 kota kabupaten. 24 kota kabupaten ini kan pasti punya macam-macam ya produknya ya. Dari sisi sembako ya. Makassar katakanlah, Makassar jelas dia nggak punya cabai, Makassar jelas dia nggak punya beras karena memang Makassar ini adalah kota industri, kota jasa, sehingga memang dia butuh pasokan dari daerah-daerah lain. Sehingga pada waktu itu akhirnya kita ngelihat daerah-daerah yang lain yang punya cabai dikontrol, yang artinya didata. Kayak yang punya cabai lebih ada di mana, di sini nanti disebar seperti itu. Ada konsep seperti itu nggak sih? Nah, untuk mengatur neraca dagang sehingga kemudian persoalan komoditas ini juga tidak menjadi terlalu berpengaruh untuk masyarakat.
Nah, jadi memang menarik nih, karena ini kata beberapa pakar ya, yang beberapa kali kita diskusi dari IPB, Unila, hampir sama kesimpulannya bahwa geografis Indonesia itu yang terlalu tersebar, kepulauan, jadi memang menyulitkan logistik dalam satu kesatuan. Arus logistik. Arus logistik jadi susah. Jadi misalnya orang di Medan kalau bawang merah lagi langka, mungkin lebih cepat dan lebih murah kalau dia datengin dari Penang, dari Malaysia. Impor ya. Dibanding harus datengin dari Brebes. Lebih mahal jatuhnya. Tapi itu nggak bagus ntar diimpor. Jadi impor naik nih. Ya, dan sebaliknya gitu ya. Daging kita lebih murah impor dari Australia. Betul. Dibanding kita beli sapi, kita ternakin di NTT, dibawa pakai kapal, mahal tuh biayanya. Sampai disubsidi. Sampai akhirnya kan kalau nggak salah Pak Jokowi punya program tol laut. Tol laut ya, khusus untuk sapi itu. Untuk sapi. Iya. Jadi secara ini kalau mau bicara murni teori logistik, ya udah kita impor aja dari Australia, impor aja dari Malaysia. Cuma dari sisi politik ya, ekonomi politiknya, masa sih Indonesia semuanya jadi serba impor kan? Kedaulatan pangan dan sebagainya. Jadi waktu itu saya ingat malah waktu Pak Jokowi masih gubernur DKI, dia bikin MOU dengan gubernur Sulawesi Selatan ya untuk mendatangkan sapi ya. Oh iya. Jadi sampai harus mencari ke Makassar tuh, Sulawesi Selatan untuk pasokan daging di Jakarta. Tapi memang saya juga bingung. Memang topologinya Indonesia seperti ini mau gimana lagi ya? Mungkin kita harus bahas juga nih dengan ahli-ahli logistik pangan ya. Jadi bagaimana sistem yang paling efisien? Oke. Karena kalau secara teori yang paling efisien ya tadi cari yang paling dekat kan sumber ya. Betul. Teman-teman di Kalimantan tinggal impor aja dari Sarawak, beres tuh, nggak ada isu ya. Jadi cuma neraca dagang tadi Pak Arusi bilang neraca dagang ambrol. Semuanya impor karena memang kalau kita impor biayanya lebih murah jatuhnya ya. Lebih murah. Daging sapi aja kalau kita impor dari Eropa Australia itu bahkan bisa sekilonya bisa 80 ribu. Sementara kalau daging sapi kalau sobat kompetisi main ke pasar itu kan di angka 110-120 per kilogram ya. Sehingga cukup jauh. Nah, tapi kan persoalan ini kan tidak bisa kita selalu bergantung pada impor. Harus ada terobosan-terobosan yang dilakukan lah oleh kita semua.